Bayangkan sebuah pagi yang berjalan tanpa tergesa. Udara terasa ringan, jalanan masih lengang, dan suara langkah kaki terdengar lebih jelas daripada biasanya. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang menunggu, hanya ada waktu yang berjalan pelan bersama dirimu sendiri. Dalam pemandangan sederhana seperti ini, sepi tidak terasa menakutkan, ia justru terasa jujur. Ada momen ketika hidup memperlambat langkahnya, seolah memberi ruang agar kita berhenti mencari perhatian dan mulai mendengarkan apa yang selama ini terabaikan di dalam diri. Pesan yang tak dibalas, kehadiran yang tak disadari, dan usaha yang berlalu begitu saja, semuanya menyisakan sunyi yang hangat. Jika kita mau menerimanya, para Stoik percaya bahwa ketenangan lahir saat kita tidak menggantungkan nilai diri pada respons dunia. Kita tidak berkuasa atas diingat atau diabaikan, tetapi kita selalu berkuasa atas cara kita berdiri di tengah keduanya. Sepi dalam pandangan ini bukan hukuman, melainkan ruang latihan untuk memperkuat batin. Disinilah perjalanan ini dimulai. Belajar berteman dengan sepi, belajar terbiasa diabaikan tanpa luka yang berlebihan, dan menemukan kedewasaan dalam diam. Karena ketika kita mampu merasa utuh dalam kesendirian, dunia tak lagi memiliki kuasa untuk mengguncang ketenangan kita. Poin pertama hadir, tapi tidak dibutuhkan. Ada satu pengalaman sunyi yang jarang dibicarakan, namun sangat sering dirasakan. Hadir, tetapi tidak benar-benar dibutuhkan. Kita datang, kita ada, kita berusaha memberi peran, namun dunia berjalan seolah keberadaan kita bisa digantikan tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada penolakan yang jelas, tidak pula ada konflik yang terbuka, hanya sebuah jarak halus yang membuat kita sadar bahwa kehadiran kita tidak lagi menjadi bagian penting dari hidup orang lain. Dalam kondisi seperti ini, luka tidak datang dari kata-kata, melainkan dari ketiadaannya, dari tidak dipanggil, tidak diminta, dan tidak dicari. Rasa ini perlahan menggerogoti harga diri, membuat kita mempertanyakan nilai keberadaan kita sendiri. Kita mulai bertanya, apakah keberadaan hanya bermakna ketika orang lain membutuhkannya? Atau justru disitulah ujian kedewasaan batin dimulai. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa kebutuhan orang lain berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk merasa perlu pada diri kita. Yang bisa kita jaga hanyalah sikap kita saat peran itu tidak lagi diberikan. Stoikisme tidak mengajarkan untuk meniadakan rasa, melainkan mengajarkan untuk tidak membiarkan rasa itu menguasai jiwa. Sepi bukanlah musuh yang harus dilawan, tetapi keadaan yang perlu dipahami. Hadir tanpa dibutuhkan sering membuat seseorang ingin membuktikan diri, ingin bekerja lebih keras, berbicara lebih lantang, atau mengorbankan lebih banyak agar kembali dianggap penting. Namun disinilah Stoik mengingatkan, nilai diri tidak tumbuh dari seberapa sering kita diminta, tetapi dari seberapa teguh kita menjaga integritas saat tidak diminta. Memaksakan peran justru melemahkan batin, bukan menguatkannya. Ada martabat yang lahir dari kemampuan untuk tetap hadir secara utuh, meski tanpa sorotan, tetap bersikap baik tanpa imbalan, tetap bertanggung jawab tanpa pujian. Dalam kesenyapan itulah karakter dibentuk. Kita belajar membedakan antara keinginan untuk berguna dan kebutuhan untuk diterima. Dua hal yang sering disalahartikan sebagai satu. Ketika kita berhenti mengukur diri dari seberapa besar dunia membutuhkan kita, ruang batin menjadi lebih lapang. Kita mulai menyadari bahwa keberadaan tidak selalu menuntut pengakuan. Seperti Piet yang menopang bangunan, ia tidak dipuji, tidak diperhatikan, tetapi tetap memikul beban dengan tenang. Stoikisme memandang keteguhan semacam ini sebagai bentuk kebajikan yang paling murni. Berteman dengan sepi berarti berani menerima fase ketika peran kita mengecil tanpa menganggap diri menjadi tidak berarti. Justru di saat inilah kita diuji, apakah kita hadir karena ingin dipuji, atau karena kita memilih untuk hidup dengan prinsip. Dunia mungkin tidak membutuhkan kita hari ini, tetapi itu tidak pernah menghapus nilai dari siapa diri kita sebenarnya. Hadir, tapi tidak dibutuhkan, adalah pengalaman yang pahit. Namun jika diterima dengan kesadaran, ia menjadi ruang latihan untuk membangun kekuatan yang tidak bergantung pada siapapun. Dan dari sanalah ketenangan sejati mulai bertumbuh. Bukan dari peran yang diberikan dunia, melainkan dari kedamaian yang kita bangun di dalam diri sendiri. Poin kedua, ketika usaha tidak pernah dianggap,
Ada satu kelelahan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi beratnya mampu menggerus batin secara perlahan. Ketika usaha yang kita berikan tidak pernah dianggap, kita bekerja, berjuang, dan berkorban dengan sungguh-sungguh. Namun hasilnya berlalu tanpa pengakuan, tanpa ucapan, bahkan tanpa isyarat bahwa semua itu pernah ada. Tidak ada yang salah secara kasat mata, tetapi di dalam diri, sesuatu mulai runtuh, pelan-pelan. Dalam situasi seperti ini, yang paling menyakitkan bukanlah kegagalan, melainkan ketidaknampakan. Usaha kita seolah larut dalam rutinitas orang lain, dianggap sebagai kewajiban, atau lebih buruk lagi, sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya ada. Di titik ini, hati mulai bertanya, untuk apa terus berusaha jika tidak pernah dihargai? Pertanyaan ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwa sedang lelah menahan beban yang tak pernah diakui. Stoikisme memandang usaha dan hasil sebagai dua wilayah yang berbeda. Hasil berada di tangan keadaan, orang lain, dan waktu. Namun, usaha, niat, disiplin, dan ketulusan sepenuhnya berada dalam kendali kita. Para Stoik mengingatkan bahwa nilai sejati manusia tidak diukur dari tepuk tangan yang diterima, tetapi dari kesetiaan pada prinsip saat tidak ada yang menyaksikan. Di sanalah martabat diuji. Ketika usaha tidak pernah dianggap, muncul godaan untuk berhenti menjadi tulus. Kita mulai menghitung pengorbanan, menakar balasan, dan menyesuaikan kebaikan dengan peluang dihargai. Namun perubahan ini seringkali melukai diri sendiri lebih dalam daripada sikap acuh orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa merusak karakter demi pengakuan adalah kerugian terbesar yang bisa dialami manusia. Ada keheningan khusus yang menyertai usaha tanpa apresiasi. Dalam keheningan itu, kita dipaksa berhadapan dengan motif terdalam kita. Apakah kita berbuat karena ingin dipuji, atau karena itu selaras dengan nilai yang kita yakini? Pertanyaan ini tidak nyaman, tetapi perlu, sebab hanya dengan menjawabnya, kita bisa membedakan antara kelelahan fisik dan kelelahan eksistensial. Banyak orang runtuh, bukan karena kurang mampu, melainkan karena terlalu lama berharap pada pengakuan. Mereka menggantungkan harga diri pada respons luar, hingga lupa bahwa konsistensi adalah bentuk keberhasilan yang paling sunyi. Stoikisme memuliakan ketekunan semacam ini, tetap bekerja dengan baik, tetap berbuat benar, meski dunia bersikap diam. Ketika kita menerima bahwa tidak semua usaha akan dihargai, kita berhenti menuntut keadilan dari dunia yang memang tidak berjanji apapun. Kita mulai memindahkan pusat penilaian ke dalam diri. Apakah hari ini kita sudah bertindak sesuai nilai? Apakah kita tetap jujur meski tidak diawasi? Apakah kita tetap bertanggung jawab meski tidak diapresiasi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang membentuk ketenangan batin Bertman Dengen. Sepi dalam konteks ini berarti berdamai dengan kenyataan bahwa sebagian besar usaha terbaik manusia berlangsung tanpa sorotan. Dan justru karena itulah, usaha tersebut memiliki makna yang lebih dalam. Dunia boleh tidak menganggapnya penting, tetapi bagi jiwa yang matang, keteguhan untuk terus melangkah tanpa pengakuan adalah kemenangan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Poin ketiga, tidak dipilih dalam lingkaran manusia. Ada luka yang tidak ditimbulkan oleh penolakan terang-terangan, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih sunyi. Tidak dipilih, bukan diusir, bukan ditolak secara kasar, hanya perlahan disisihkan oleh Kidon. Dalam lingkaran manusia, keluarga, pertemanan, lingkungan kerja, kita hadir, tetapi keputusan selalu jatuh pada orang lain. Nama kita jarang disebut, pendapat kita jarang dipertimbangkan, dan keberadaan kita terasa seperti opsi cadangan yang tidak pernah banner-banner. Dibutuhkan pengalaman ini sering datang tanpa penjelasan. Tidak ada konflik besar, tidak ada kesalahan. Yang jelas, kita hanya menyadari bahwa undangan tidak lagi sampai. Percakapan berjalan tanpa melibatkan kita, dan keputusan dibuat seolah suara kita tidak pernah ada. Di titik ini, batin mulai mencari-cari alasan. Apakah aku kurang berharga, kurang menarik, atau memang tidak layak dipilih? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar, menggerus kepercayaan diri secara perlahan. Stoikisme mengajak kita berhenti di sana, pada pencarian alasan yang tidak pernah memberi ketenangan. Para Stoik mengingatkan bahwa pilihan orang lain berada sepenuhnya di luar kendali kita. Kita tidak memiliki kuasa atas preferensi, penilaian, atau kedekatan yang dibangun oleh orang lain. Yang kita miliki hanyalah kuasa atas sikap kita,
ketika tidak dipilih. Dan cara kita menjaga martabat tanpa harus memohon tempat tidak dipilih sering menggoda kita untuk berubah demi diterima. Kita menyesuaikan diri secara berlebihan, menekan kejujuran, dan mengorbankan nilai agar terlihat lebih layak. Namun Stoik memandang ini sebagai kekalahan batin yang halus. Ketika kita menggadaikan karakter demi penerimaan, kita mungkin mendapatkan tempat sementara, tetapi kehilangan diri sendiri secara permanen. Ada kebijaksanaan pahit dalam tidak dipilih. Ia memaksa kita berdiri sendiri, tanpa sandaran sosial yang semu. Dalam kesendirian itu, kita belajar mengenali nilai diri yang tidak ditentukan oleh posisi dalam lingkaran manapun. Seperti yang diyakini para Stoik, manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak menggantungkan ketenangan pada keputusan orang lain. Tidak dipilih juga mengajarkan batas yang sering diabaikan. Tidak semua ruang harus kita masuki, dan tidak semua lingkaran harus menjadi tempat kita berdiri. Kadang, penyingkiran bukanlah penolakan terhadap nilai kita, melainkan ketidaksesuaian yang wajar. Dunia tidak berutang penjelasan dan kita tidak berutang penyesuaian diri yang melukai batin. Dalam monolog sunyi ini, Stoikisme mengajak kita mengubah sudut pandang. Alih-alih bertanya, mengapa aku tidak dipilih? Kita diajak bertanya, apakah aku tetap hidup sesuai prinsipku meski tidak dipilih? Pertanyaan kedua jauh lebih berat, tetapi juga jauh lebih membebaskan. Sebab ia memindahkan pusat kendali kembali ke dalam diri. Berteman dengan sepi berarti menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan memilih kita. Dan itu tidak mengurangi nilai keberadaan kita. Justru di saat tidak dipilih, kita diberi kesempatan untuk memilih diri sendiri, memilih ketenangan daripada pengakuan, memilih integritas daripada penerimaan, dan memilih kedewasaan daripada kepahitan. Dari sanalah kekuatan yang sunyi namun kokoh mulai terbentuk. Poin keempat, kesunyian setelah orang-orang pergi. Ada kesunyian yang tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan tertinggal setelah kepergian. Bukan sunyi yang kosong sejak awal, tetapi sunyi yang lahir dari ruang yang sebelumnya pernah terisi. Percakapan yang dulu rutin, langkah yang pernah berdampingan, dan kehadiran yang sempat terasa akrab, semuanya menghilang, meninggalkan jeda yang terasa lebih panjang dari waktu itu sendiri. Inilah kesunyian setelah orang-orang pergi. Kepergian tidak selalu disertai perpisahan yang jelas. Kadang ia terjadi perlahan, hampir tak disadari. Hubungan merenggang, jarak terbentuk, dan suatu hari kita menyadari bahwa kita berjalan sendirian. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada alasan yang tegas, hanya perubahan hidup yang membuat seseorang tidak lagi ada di sisi kita. Sunyi yang muncul dari keadaan seperti ini seringkali terasa lebih berat, karena ia tidak memberi ruang untuk penutupan. Dalam kesunyian ini, batin cenderung mengulang kenangan. Kita mengingat apa yang pernah ada, membandingkannya dengan apa yang kini hilang. Pikiran bertanya, apakah ada yang salah? Apakah kita bisa mencegahnya? Atau apakah kepergian itu seharusnya tidak terjadi? Stoikisme mengingatkan bahwa masa lalu berada di wilayah yang tidak bisa kita sentuh lagi. Menetap di sana hanya memperpanjang penderitaan tanpa memberi jalan keluar. Para Stoik memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup bersifat sementara, termasuk manusia yang pernah dekat dengan kita, bukan karena hubungan itu tidak bermakna, tetapi karena perubahan adalah hukum alam yang tidak bisa ditawar. Menerima kepergian bukan berarti meniadakan rasa kehilangan, melainkan mengakui realitas tanpa melawannya. Dalam penerimaan inilah ketenangan perlahan menemukan jalannya. Kesunyian setelah orang-orang pergi sering membuat kita merasa ditinggalkan. Namun Stoikisme mengajak kita membedakan antara ditinggalkan dan ditugaskan untuk berdiri sendiri. Ada fase hidup di mana kebersamaan berakhir bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai latihan kemandirian batin. Sunyi menjadi ruang untuk melihat diri tanpa pantulan orang lain. Dalam monolog yang tenang, kita diajak memahami bahwa kehadiran orang lain adalah anugerah, bukan jaminan. Ketika mereka pergi, yang tersisa adalah tanggung jawab kita untuk menjaga diri sendiri tetap utuh. Bukan dengan menutup diri dari rasa, tetapi dengan tidak membiarkan rasa kehilangan mengendalikan arah hidup. Kesunyian ini juga mengajarkan kesederhanaan, bahwa tidak semua yang pergi harus digantikan,
dan tidak semua ruang kosong harus segera diisi. Stoikisme memandang ketergesaan untuk mengisi sunyi sebagai bentuk penolakan terhadap kenyataan. Padahal, dalam diam yang diterima, kita belajar mendengar kembali suara hati yang selama ini tenggelam dalam kebersamaan. Berteman dengan sepi berarti berani tinggal sejenak di ruang yang ditinggalkan orang lain, tanpa rasa panik dan tanpa kepahitan. Kita belajar bahwa meski banyak yang pergi, hidup tidak berhenti. Dan meski langkah terasa lebih ringan tanpa ditemani, ia juga menjadi lebih jujur. Dari kesunyian inilah, kekuatan yang matang dan ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun mulai tumbuh. Poin kelima, belajar diam saat tidak didengar. Ada saat ketika suara kita keluar dengan jujur, namun tidak pernah benar-benar sampai. Kata-kata terucap, pendapat disampaikan, perasaan dijelaskan, tetapi ruang di hadapan kita tetap hening, bukan karena hikmat, melainkan karena ketidakpedulian. Inilah pengalaman yang sunyi sekaligus melelahkan. Berbicara, namun tidak didengar, tidak disangkal, tidak dibantah, hanya dibiarkan berlalu seolah tidak memiliki bobot. Dalam kondisi seperti ini, naluri manusia cenderung ingin meninggikan suara. Kita mengulang penjelasan, memperkeras nada, atau mencari cara agar keberadaan kita tidak bisa diabaikan. Namun semakin keras kita berusaha didengar, semakin jelas pula bahwa persoalannya bukan pada cara kita berbicara, melainkan pada kesediaan orang lain untuk mendengarkan. Disinilah kelelahan batin mulai mengambil alih. Stoikisme mengajarkan kebijaksanaan yang tidak populer. Belajar diam saat tidak didengar, bukan sebagai bentuk menyerah, melainkan sebagai bentuk penguasaan diri. Para Stoik memahami bahwa pendengaran orang lain berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa kesadaran seseorang untuk terbuka, sebagaimana kita tidak bisa memaksa hujan untuk berhenti. Yang bisa kita kendalikan adalah kapan kita berbicara, dan kapan kita memilih diam dengan martabat. Diam yang dimaksud Stoikisme bukanlah kebisuan yang lahir dari ketakutan, tetapi keheningan yang lahir dari kejernihan. Ia adalah keputusan sadar untuk tidak menghamburkan energi pada ruang yang tertutup. Dalam diam semacam ini, harga diri tidak ditinggalkan, justru dijaga. Kita berhenti menjadikan pengakuan sebagai syarat untuk merasa bernilai. Belajar diam saat tidak didengar juga berarti menerima batas. Tidak semua orang siap menerima kebenaran. Tidak semua ruang aman untuk kejujuran. Dan tidak semua waktu tepat untuk berbicara. Stoikisme memandang kemampuan membaca keadaan sebagai kebijaksanaan, bukan kelemahan. Berbicara pada telinga yang tertutup hanya akan melukai diri sendiri. Ada kekuatan yang tumbuh dari keheningan yang dipilih. Dalam diam, kita belajar menimbang kata sebelum mengucap, memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, dan tidak semua perasaan harus dibenarkan oleh orang lain. Kita mulai menyadari bahwa ketenangan batin tidak datang dari dipahami, melainkan dari memahami diri sendiri. Banyak konflik lahir bukan karena perbedaan pandangan, tetapi karena keinginan untuk selalu didengar. Stoikisme mengajak kita melepaskan dorongan ini. Ketika kita tidak lagi mengejar pembenaran, dia menjadi ruang pemulihan. Kita berhenti melawan arus dan mulai berdiri kokoh di dalam diri. Berteman dengan sepi dalam konteks ini berarti berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua suara akan mendapat tempat, dan itu tidak mengurangi kebenaran suara tersebut. Kedang, diam adalah bentuk komunikasi yang paling jujur. Ia mengatakan bahwa kita cukup dewasa untuk tidak memaksakan diri. Belajar diam saat tidak didengar adalah latihan batin yang berat. Namun dari sanalah lahir keteguhan yang tidak reaktif, ketenangan yang tidak tergantung respons, dan martabat yang tidak bisa dirampas oleh ketidakpedulian dunia. Poin ke-6, berdiri sendiri tanpa sandaran emosional. Ada fase dalam hidup ketika sandaran emosional yang dulu terasa akrab perlahan menghilang. Tempat berbagi yang biasanya menerima keluh kesah mulai menjauh, dan kehadiran yang dulu memberi rasa aman tak lagi bisa diandalkan. Pada fase ini, kita dipaksa berdiri sendiri, bukan karena ingin, tetapi karena keadaan menuntut demikian. Inilah pengalaman yang sunyi namun menentukan. Berdiri tanpa sandaran emosional. Bagi banyak orang, kehilangan sandaran emosional terasa seperti kehilangan keseimbangan. Kita terbiasa menenangkan diri melalui orang lain, menemukan validasi lewat perhatian, dan memulihkan diri lewat kebersamaan. Ketika semua itu tidak lagi tersedia,
muncul kegelisahan yang halus namun mendalam. Kita mulai menyadari betapa rapuhnya ketenangan yang selama ini bergantung pada kehadiran eksternal. Stoikisme memandang kondisi ini bukan sebagai kemunduran, melainkan sebagai latihan kemandirian batin. Para Stoik mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak boleh bergantung pada sesuatu yang bisa pergi. Jika stabilitas emosi kita sepenuhnya disandarkan pada orang lain, maka hidup kita selalu berada di wilayah yang tidak kita kuasai. Berdiri sendiri dalam pandangan ini adalah langkah menuju kebebasan. Namun berdiri sendiri bukan berarti menutup diri dari rasa. Stoikisme tidak mengajarkan penyangkalan emosi, melainkan pengelolaan emosi. Kita tetap merasakan kesepian, rindu, dan lelah, tetapi kita tidak membiarkan perasaan tersebut menentukan nilai diri. Kita belajar memeluk rasa tanpa tenggelam di dalamnya. Tanpa sandaran emosional, kita dipaksa mengenal diri lebih dalam. Kita mulai mendengar suara batin yang selama ini tertutupi oleh kebisingan relasi. Dalam kesendirian, kita belajar menenangkan diri tanpa pelarian, menguatkan diri tanpa pujian, dan menghibur diri tanpa harus dimengerti. Proses ini tidak nyaman, tetapi jujur. Ada martabat khusus dalam kemampuan untuk berdiri tegak tanpa penopang emosional. Ia melatih kita untuk tidak reaktif, tidak bergantung, dan tidak mudah runtuh saat dunia bersikap dingin. Stoikisme menyebut ini sebagai kekuatan internal, sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh jarak, perubahan, atau kepergian. Banyak orang takut pada fase ini karena mengira berdiri sendiri berarti kesepian selamanya. Padahal, Stoikisme melihatnya sebagai fase pendewasaan. Ketika kita mampu menjadi penopang bagi diri sendiri, relasi yang hadir di kemudian hari tidak lagi bersifat menyelamatkan, melainkan melengkapi. Kita tidak mencari orang lain untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi kelimpahan batin. Berteman dengan sepi berarti menerima bahwa tidak selalu ada bahu untuk bersandar. Namun di balik ketidakhadiran itu kita menemukan sesuatu yang lebih kokoh. Kemampuan untuk menenangkan diri, menjaga arah hidup, dan tetap melangkah meski tanpa genggaman. Siapapun, dari sanalah ketahanan emosional yang sejati mulai terbentuk, tenang, manjur, dan tidak mudah goyah. Poin ketujuh, kesendirian yang membentuk kemandirian emosional. Ada kesendirian yang tidak datang sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pembentukan. Ia hadir ketika hidup mengurangi kebisingan, menjauhkan kita dari ketergantungan, dan memaksa kita berhadapan langsung dengan diri sendiri. Dalam kesendirian inilah kemandirian emosional perlahan dibangun, bukan sebagai pilihan yang nyaman, tetapi sebagai kebutuhan yang tak terelakkan. Banyak orang takut pada kesendirian karena menganggapnya sebagai tanda kekurangan. Padahal, yang sering terjadi bukanlah kekosongan, melainkan pelepasan. Relasi yang dulu menjadi penopang mulai berkurang. Perhatian yang biasanya mengalir menjadi terbatas. Dan kita tidak lagi memiliki tempat untuk menyandarkan emosi secara spontan. Di titik ini kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Mampukah kita menenangkan diri tanpa bantuan luar? Stoikisme menjawab pertanyaan ini dengan tegas, namun tenang. Para Stoik meyakini bahwa manusia yang matang adalah manusia yang mampu mengelola emosinya sendiri. Bukan dengan menekan perasaan, tetapi dengan memahami batas kendali. Kita tidak bisa mengatur kehadiran orang lain, tetapi kita bisa mengatur respons batin kita terhadap ketidakhadiran mereka. Di sanalah kemandirian emosional mulai tumbuh. Kesendirian memaksa kita mengenali emosi tanpa perantara. Kita tidak lagi segera mencari pengalih, penghibur, atau pembenaran. Rasa sedih, kecewa, dan rindu hadir apa adanya, dan kita belajar duduk bersama perasaan tersebut tanpa tergesa ingin melarikan diri. Stoikisme memandang kemampuan ini sebagai bentuk keberanian batin, berani tinggal di dalam rasa tanpa kehilangan kendali dalam proses ini. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua emosi membutuhkan reaksi. Banyak perasaan cukup diakui, dipahami, lalu dibiarkan berlalu. Kesendirian mengajarkan jarak yang sehat antara diri dan emosi. Kita bukan perasaan kita adalah kesadaran yang mengamatinya. Pemahaman ini memberi ruang bernapas yang luas bagi jiwa. Kemandirian emosional juga berarti berhenti menggantungkan harga diri pada respons orang lain. Dalam kesendirian, kita belajar menilai diri berdasarkan prinsip, bukan penerimaan. Kita membangun rasa cukup yang tidak mudah,
terguncang oleh perubahan sikap manusia di sekitar kita. Stoikisme menyebut ini sebagai kebebasan internal, kondisi di mana batin tidak lagi dikendalikan oleh keadaan luar. Ada ketenangan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah melewati kesendirian dengan jujur. Bukan ketenangan yang dingin atau tertutup, melainkan ketenangan yang stabil. Ketika seseorang mampu berdiri utuh sendirian, ia tidak lagi mendekati relasi dengan rasa takut ditinggalkan, tetapi dengan kesadaran untuk berbagi bertemandengan. Sepi berarti menerima kesendirian sebagai guru, bukan musuh. Ia membentuk kemandirian emosional yang tidak bergantung, tidak rapuh, dan tidak menuntut. Dari kesendirian inilah lahir pribadi yang tenang menghadapi perubahan, dewasa dalam merespons kehilangan, dan kuat tanpa harus mengeras. Sebuah kekuatan yang sunyi, namun bertahan lama. Poin ke-8, damai dengan tidak menjadi prioritas siapapun ada. Satu penerimaan yang paling sulit, namun paling membebaskan dalam hidup manusia. Berdamai dengan kenyataan bahwa kita tidak selalu menjadi prioritas siapapun. Tidak di urutan pertama, tidak didahulukan, tidak selalu diingat. Bukan karena kita tidak berharga, melainkan karena dunia memiliki porosnya sendiri, dan setiap orang sibuk mengelilingi kepentingannya masing-masing. Kesadaran ini bagi banyak orang terasa pahit dan menyakitkan. Sejak awal, manusia tumbuh dengan harapan untuk dipilih, diprioritaskan dalam perhatian, diutamakan dalam keputusan, dan dijaga dalam kebersamaan. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, muncul luka yang tidak selalu terlihat. Kita mulai merasa tersisih, dilupakan, bahkan dipertanyakan keberadaannya. Dalam diam, kita bertanya, apakah aku cukup penting untuk siapapun? Stoikisme mengajak kita menatap pertanyaan ini tanpa drama, tanpa penyangkalan. Para stoik mengingatkan bahwa prioritas orang lain berada sepenuhnya di luar kendali kita. Kita tidak bisa menentukan posisi kita di dalam hidup siapapun. Menggantungkan ketenangan pada hal yang tidak kita kuasai adalah sumber kegelisahan yang tak pernah selesai. Langkah pertama menuju damai adalah berhenti menuntut posisi istimewa dalam kehidupan orang lain. Tidak menjadi prioritas sering disalahartikan sebagai kegagalan personal, padahal stoikisme memandangnya sebagai realitas netral. Dunia berjanji untuk selalu menyediakan tempat utama bagi kita. Ia hanya menyediakan ruang untuk bertumbuh jika kita bersedia menerima keadaan apa adanya. Ketika kita berhenti mengukur nilai diri dari urutan kepentingan, kita mulai menemukan kebebasan batin. Ada kelegaan yang muncul saat kita tidak lagi menunggu untuk dipilih. Kita berhenti menahan hidup demi perhatian, berhenti menyesuaikan diri secara berlebihan agar dianggap penting, dan berhenti mengorbankan prinsip demi secuil pengakuan. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat manusia terletak pada konsistensi nilai, bukan pada seberapa sering ia didahulukan. Dalam monolog yang jujur, kita menyadari bahwa menjadi prioritas bukanlah syarat untuk hidup dengan bermakna. Banyak hal paling penting dalam hidup justru dilakukan tanpa sorotan. Menjaga integritas, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan bertindak benar meski tidak diperhatikan. Ketika kita menerima posisi kita dengan tenang, hidup terasa lebih ringan dan lebih jujur. Damai dengan tidak menjadi prioritas juga berarti berhenti membandingkan diri. Kita tidak lagi sibuk melihat siapa yang lebih dipilih, lebih diperhatikan, atau lebih diutamakan. Stoikisme memandang perbandingan sebagai jebakan batin yang mengalihkan fokus dari hal yang benar-benar penting. Bagaimana kita hidup hari ini? Dengan sikap apa dan dengan nilai apa pada akhirnya? Berteman dengan sepi mencapai puncaknya di sini. Saat kita mampu berdiri teguh tanpa perlu menjadi pusat siapapun, kita hadir bukan untuk diutamakan, melainkan untuk hidup sesuai prinsip. Dari posisi yang sunyi ini, lahir ketenangan yang tidak mudah goyah, ketenangan yang tidak bergantung pada prioritas orang lain, tetapi pada kedamaian yang kita bangun di dalam diri sendiri. Pada akhirnya, hidup tidak selalu tentang didengar, dipilih, atau dijadikan prioritas. Ia lebih sering menguji kita lewat kesunyian, ketidakhadiran, dan jarak yang tidak bisa dijelaskan. Namun justru di sanalah karakter manusia ditempa, bukan oleh sorak-sorai, melainkan oleh ketenangan yang lahir dari penerimaan. Channel ini hadir sebagai ruang hening di tengah dunia yang terus bergerak. Sebuah tempat untuk merenung, memahami diri dan belajar berdiri tegak
tanpa bergantung pada pengakuan. Di sini, sepi tidak diperlakukan sebagai kekurangan, melainkan sebagai guru yang membentuk kedewasaan batin. Pada Akernia, hidup tidak selalu tentang didengar, dipilih, atau dijadikan prioritas. Ia lebih sering menguji kita lewat kesunyian, ketidakhadiran, dan jarak yang tidak bisa dijelaskan. Namun justru di sanalah karakter manusia ditempa, bukan oleh sorak-sorai, melainkan oleh ketenangan yang lahir dari penerimaan. Channel ini hadir sebagai ruang hening di tengah dunia yang terus bergerak, sebuah tempat untuk merenung, memahami diri, dan belajar berdiri tegak tanpa bergantung pada pengakuan. Di sini, sepi tidak diperlakukan sebagai kekurangan, melainkan sebagai guru yang membentuk kedewasaan batin. Jika kamu sedang berada di fase tidak diperhatikan, tidak diutamakan, atau berjalan sendirian, ketahuilah, kamu tidak sedang tertinggal. Kamu sedang bertumbuh. Mari berjalan bersama dalam sunyi yang sadar, belajar dari stoikisme, dan menemukan kekuatan yang tidak membutuhkan sorotan. Karena hidup yang tenang bukanlah hidup yang ramai, melainkan hidup yang berdamai dengan dirinya sendiri.